Assalamualaikum Pak Ustadz. Eh, se- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rai Wisnu Febrianti, mahasiswa Ya, Universitas Pelita Harapan. Saya mau izin hmm, untuk melakukan wawancara singkat untuk tugas ya, agama-agama dunia. Kalau Bapak ya, Ustadz berkenan, saya ingin bertanya beberapa hal tentang ajaran agama Islam. ya. Pertama-tama, Bapak Ustadz bisa perkenalkan diri dahulu, nama dan peran Pak Ustadz apa di komunitas keagamaan di sana. Insyaallah. Pertama-tama perkenalkan nama diri yang saya pribadi, nama Muhammad Indi Lajimun. Muhammad Indi Lajimun, komunitas di keagamaan, mungkin di kemasjidan, sebagai tim pengajar sekaligus sebagai DKM masjid. Itu Hmm. eh, Baik, saya langsung lanjut ke pertanyaannya saja ya Pak Ustadz. Eh, ya untuk boleh. untuk pertanyaan pertama, menurut Pak Ustadz, apa sih tujuan orang itu memiliki agama? Ya. Tujuan seseorang untuk memiliki agama yaitu orang tersebut untuk mengetahui tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Satu, untuk mengetahui tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Karena kalau kita flashback ke belakang, ingat adalah salah satu mungkin firman Allah Rabbul Alamin yang kalimahnya Bismillahirrahmanirrahim, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Ya, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Dari mana kita dan akan kemana kita. Kalau flashback ke belakang, riwayat tentang Nabi kita yang pertama yang Allah ciptakan, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Beliau diciptakan sama Allah Rabbul Alamin. Allah ciptakan dan Allah tempatkan beliau dari surganya Allah Rabbul Alamin. Nah, tujuan manusia beragama supaya tahu tujuan kehidupan yang sesungguhnya manusia tersebut. Ya, Hmm. awal diciptakan Nabi Adam di surga, sehingga kita semua pun sama akan kembali ke surga. Nah, itu tujuan awalnya manusia diciptakan sama Allah Rabbul Alamin. eh, tujuan beragama supaya mengetahui tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Itu salah Hmm. satunya ya. Ya, baik. Untuk pertanyaan kedua, dalam pandangan Pak Ustadz, apa makna beribadah dalam agama Islam? Ah, makna beribadah di dalam agama Islam itu melaksanakan ketaatan seorang hamba atas perintah Robnya. Itu Hmm. makna beribadah menurut versi agama Islam, melaksanakan ketaatan seorang hamba atas perintah Robnya. Baik ibadah yang secara langsung, yaitu ibadah mahdo, atau ibadah yang melalui perantara manusia, yaitu yang disebut ibadah ghair mahdo kepada Robnya, tidak lain untuk mendapatkan ridho dari Allah Rabbul Alamin. Itu makna beribadah kita semua kepada Allah Rabbul Alamin. Hmm. Itu Baik. makna beribadah. Hmm. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bisa Pak Ustadz jelaskan bagaimana konsep Allah dalam Islam? Siapa Allah menurut ajaran Islam? Konsep Allah menurut ajaran agama Islam yaitu Allah adalah satu dat yang Maha Esa. Allah adalah satu dat yang Maha Esa dan tidak bergantung pada satu apapun. Menurut konsep ajaran agama Islam. Telah dicatat mungkin di dalam salah satu surat Al-Quran, surat Al-Ikhlas, mungkin familiar sudah pada tahu orang-orang surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu konsep Allah Rabbul Alamin di dalam agama Islam. Allah zat yang Maha Esa dan tidak bergantung pada satu apapun dan tidak ada satu makhluk apapun yang menyerupai Allah. Itu Allah konsep di dalam ajaran agama Islam. Itu. Baik, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya,
eh, dalam Islam bagaimana sebenarnya konsep tentang iblis atau setan? Nah, di dalam Islam, konsep iblis atau setan, iblis sama termasuk salah satu makhluk Allah. Makhluk yang diciptakan oleh Allah Rabbul Alamin mungkin sebelum Nabi Adam alaihissalam. Iblis diciptakan sama Allah Rabbul Alamin mungkin sebelum Nabi Adam alaihissalam. Hanya karena salah satu kesalahan iblis mungkin tidak mau sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah Rabbul Alamin, maka iblis diusirlah sama Allah Rabbul Alamin dari surganya Allah Rabbul Alamin. Sama makhluk Allah yang diciptakan Allah dari api, kalau Nabi Adam alaihissalam mungkin dari tanah, segumpal tanah dari 4 penjuru Allah ambil Nabi Adam. Nah, kalau iblis dari api, sama makhluk Allah yang Allah ciptakan, yang awal permulaan iblis tersebut sama semua diciptakan sama Allah, ditempatkan sama Allah pula di surganya Allah Rabbul Alamin. Karena tidak mematuhi perintah Allah, iblis, semua makhluk Allah setelah Allah ciptakan Nabi Adam, semua disuruh sujud sama Allah Rabbul Alamin, malaikat bersujud. Nah, iblis itu tidak mau bersujud. Maka iblis termasuk salah satu makhluk yang membangkang sama Allah Rabbul Alamin. Maka Allah usir dari surganya Allah Rabbul Alamin. Itu konsepan setan atau iblis menurut pandangan Islam. Baik. Eh, untuk pertanyaan selanjutnya, eh, menurut Pak Ustadz, bagaimana cara manusia bisa selamat dan masuk surga? Hal apa saja yang harus dilakukan manusia? Bagaimana cara manusia bisa selamat atau bisa Surga. masuk surga? Iya, betul. Menurut pandangan mungkin ajaran agama Allah. Dilihat dari Al-Quran, kalau ingin masuk surga, salah satu keterangannya, al-jannatu uiddat lil muttaqin. Surga di dalam Al-Quran, salah satu keterangannya, al-jannatu uiddat lil muttaqin. Al-jannatu surga, Allah ciptakan untuk orang yang bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Maka kembali lagi, tatkala kita ingin selamat, ingin masuk ke dalam surganya Allah Rabbul Alamin, maka Allah perintahkan supaya kita bertakwa pada Allah Rabbul Alamin. Dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang sama Allah Rabbul Alamin. Itu syariat supaya manusia bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Wabil khusus tadi supaya bisa masuk surganya Allah Rabbul Alamin, maka manusia diperintahkan untuk beribadah pada Allah Rabbul Alamin. Karena hakikatnya surga Allah ciptakan al-jannatu uiddatil muttaqin untuk orang yang bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Itu konsepan. Baik. Tadi kan konsep bisa selamat dan masuk surga ya. Lalu Iya. kalau untuk kejahatan, kenapa masih ada kejahatan di dunia? Dari mana sumbernya dan apa balasan bagi pelaku kejahatan di akhirat nanti? Iya. Kenapa ada kejahatan di dunia ini? Allah ciptakan kejahatan, dan Allah adakan kejahatan dan adakan juga kebaikan. Nah, kejahatan ini Allah ciptakan tidak serta-merta. Ini untuk ujian manusia di alam dunia. Sebagai bentuk ujian dan sebagai bentuk pengetahuan kepada manusia, Allah lihatkan kepada manusia. Di sisi lain kehidupan itu ada yang baik, ada pula yang buruk. Tanpa Allah hadirkan kejahatan, mustahil mengetahui kita kebaikan. Maka Allah hadirkan kejahatan supaya kita mengetahui adanya kebaikan. Ya, kalau semua di alam dunia atau mungkin dihadirkan para malaikat semua yang berbuat taat selamanya pada Allah Rabbul Alamin, tidak ada salah satu pun pembangkangan dari malaikat atas perintah Allah Rabbul Alamin, maka kita tidak akan mengetahui sisi kebaikan tersebut.
Nah, setelah dihadirkanlah kejahatan, maka kita akan mengetahui sisi-sisi kebaikan seseorang. Nah, itu. Hmm. Satu, adanya kejahatan di muka bumi ini, di alam dunia ini, sebagai ujian. Hmm. Sebagai ujian untuk kita semua. Sebagai ujian untuk kita semua. Yang keduanya, Allah perlihatkan kebaikan-kebaikan. Jadi balance, ada kebaikan, ada Ya, kejahatan. kejahatan. Ada Oke. kebaikan dan ada juga Hmm. kejahatan Ya, mungkin. baik. Terus apa tadi? Selanjutnya apa? Pertanyaan terakhir. Sebelumnya, Enggak. iya. Ah, Apa balasan bagi pelaku kejahatan di akhirat nanti? oh, jelas. Kalau orang yang jahat, dinas di dalam Al-Quran jelas mutlak bahwa orang-orang yang jahat, yang dolim, itu kan Allah Rabbul Alamin di dalam salah satu hadis kudsinya. Ada Al-Quran, ada hadis kursi. Allah telah melarang mutlak. Haramtu ad-dulma. Telah mengharamkan Allah Rabbul Alamin. Yaitu Allah telah mengharamkan ad-dulma terhadap dolim. Dolim itu kejahatan. Iya, Mau iya. dolim ke diri pribadi atau dolim kepada orang lain. Pala tadolamu. Maka jangan saling mendolimi kalian semua. Hmm. Tatkala orang tersebut mendolimi kan pangkatnya haram. Tatkala haram itu perkara yang dilarang sama Allah Rabbul Alamin. Tatkala orang tersebut tidak tobat dulu dari perkara yang telah dilakukan yaitu dolim, maka orang tersebut di akhirat nanti akan mengalami masuk ke neraka dulu. Sampai beres masa orang tersebut dari kejahatan tersebut. Sampai beres, barulah Allah angkat masuk ke surganya Allah Rabbul Alamin. Nah Oh. itu maka balasannya orang tersebut dari dolim sebelum tobat, orang tersebut kecuali sudah tobat. Kecuali sudah Hmm. tobat. Sebelum tobat, orang tersebut maka di yaumul akhir, di akhirat nanti mengalami proses dulu, yaitu masuk ke nerakanya Allah Rabbul Alamin. Itu salah satunya. Hmm. Pesan Pak Ustadz untuk kami sebagai generasi muda supaya bisa menjalani hidup beragama dengan baik itu seperti apa? Nah, pesan dari saya secara pribadi untuk generasi muda, anak-anak mahasiswa dan mahasiswi, mungkin pelajarilah agama dengan sebaik-baiknya. Nah, karena dengan beragama kita semua akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Tadi telah dikatakan bahwa agama itu bukan ala kadar turunan. Bukan karena mungkin kakek beragama Islam, bapak beragama Islam, lalu kita Islam. Tanpa mempelajari agama tersebut. Kebanyakannya seperti itu. Seseorang seperti itu. Tanpa ingin mempelajari agama tersebut. Nah, padahal agama tadi dari awal telah dikatakan bahwa agama itu kita beragama untuk mengetahui tujuan kita yang sebenarnya. Tujuan hidup kita yang sesungguhnya dengan beragama. Makanya pelajarilah agama dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kenikmatan yang hakiki. Ya, ingat. Tadi dikatakan bahwa dunia itu ala kadar sementara. Adunya darul mamari wal akhiratu darul baqoi. Dunia itu adalah tempat persinggahan sementara dan akhirat adalah tempat yang kekal, yang langgeng. Sesungguhnya manusia itu diciptakan sama Allah Rabbul Alamin untuk kekal. Hanya mengalami fase-fase sebelum fase-fase dulu. Kayak mungkin dari alam ruh pindah ke alam rahim pindah ke alam dunia pindah ke alam kubur nanti ke alam barzah. Itulah hidup yang sesungguhnya. Kholidina piha abadan. Hidup yang selamanya kholidina piha abadan. Tidak ada batasan waktunya nanti di yaumul akhir. Tidak ada batas. Kalau di alam dunia mungkin baina sitina wasabina untuk umat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di antara 60 dan 70 tahun. Sisanya mungkin bonus. Kebanyakannya yang 80 tahun, 90 tahun itu bonus. Cuman kebanyakan baina sitina wasabina. Di antara 60 dan 70 tahun. Sesudah melewati masa itu, kenikmatan kita udah dikurangi sama Allah Rabbul Alamin. Ya ingat, kenikmatan kita udah dikurangi. Kehidupan kita yang sesungguhnya itu di yaumul akhir yang langgeng selamanya. Nah, itu perlu diingat sama muda-muda tujuan kita beragama tuh tidak ada lain
kita semua untuk mengetahui tujuan kehidupan kita yang sesungguhnya. Ingat, bahwa Hmm. ruh kita, kalau jasad ini akan mengalami hancur. Jasad kita akan hancur. Tapi ruh kita akan kembali sama Allah Rabbul Alamin ya. Itu salah satunya. Mudah-mudahan Hmm. bermanfaat ya.